Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan nikmat yang begitu luar biasa, diantaranya nikmat kesehatan dan juga kebahagiaan. Sehingga walaupun kita dalam kondisi sulit seperti ini, kita masih dapat bertemu dan berkumpul dengan adanya kelas daring ini. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadir Risyal. Di sini saya akan berperan sebagai moderator sekaligus pembimbing jalannya diskusi pada hari ini. Dan saya juga izin untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama itu ada Syifa Silvana Puspita Rahayu, yang kedua ada Melati Ilawati, selanjutnya ada Mita Anggriani, yang keempat ada Febi Novianti, dan yang terakhir ada Rohayatun Hasanah. Di sini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini yaitu yang pertama ada sesi pembukaan, selanjutnya ada sesi penyampaian dan penyajian materi oleh rekan-rekan kelompok saya, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan di WhatsApp group, dan yang terakhir ada kesimpulan sekaligus penutupan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kepada sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi sekaligus penyajian materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan semua, saya persilahkan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, dikatakan dalam UU tersebut bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, guru, konselor, tutor, fasilitator, atau sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta orang itu berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan ini memiliki cakupan profesi yang lebih luas, juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik, seperti pustakawan, staf administrasi atau yang sering kita sebut sebagai TU, staf pusat sumber daya belajar, dan kepala sekolah. Sedangkan pendidik adalah orang yang melaksanakan tugasnya yang berhadapan dan berinteraksi langsung dengan peserta didiknya seperti guru ataupun dosen. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Nah, coronavirus disease 2019 COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini awalnya ada dan berkembang di Wuhan, Cina, dan penularannya sangat cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga oleh World Health Organization WHO Gizi Law 2020 menyatakan sebagai pandemi dunia. Nah, bisa dilihat dari grafik di atas, grafik kenaikan jumlah kasus corona di Republik Indonesia yang semakin harinya semakin meningkat. Karena di Republik Indonesia ini belum ditemukannya obat atau vaksin virus corona. Nah, menurut Kompas 28 Maret 2020, dampak virus COVID-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Surat edaran SE yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020, segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi
corona, terutama pada bidang pendidikan. Seperti halnya kita saat ini yang belajar secara daring, tidak bertatap muka. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif COVID-19 terhadap pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatifnya terlebih dahulu. Dampak negatif COVID-19 terhadap pendidikan yang pertama yaitu keterbatasan penguasaan teknologi, baik oleh guru ataupun oleh siswa. Karena pembelajaran dilakukan secara daring, maka pembelajaran ditunjang dengan teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya tidak semua guru ataupun siswa mampu menjalankan teknologi informasi tersebut. Lalu yang kedua ada sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring ini yaitu adalah gadget, handphone atau laptop. Tidak semua guru ataupun siswa mempunyai handphone dan laptop yang memadai untuk pembelajaran daring. Lalu yang ketiga ada akses internet yang terbatas. Akses internet ini sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembelajaran daring, karena jika akses internet terhambat, maka pembelajaran pun akan terhambat. Lalu yang terakhir adalah kurang siapnya anggaran biaya. Karena pembelajaran dilakukan secara daring, maka akses biaya pun akan bertambah, seperti untuk pembelian kuota, pembelian hal-hal yang lainnya untuk mendukung pembelajaran daring. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif COVID-19 terhadap pendidikan. Dampak positif COVID-19 terhadap pendidikan yang pertama yaitu materi dapat diakses oleh siswa dimanapun dan kapanpun ia berada. Selama siswa membawa gadgetnya, maka siswa dapat mengakses pembelajarannya. Selagi ia bisa, maka ia dapat belajar. Lalu yang kedua, kita dapat belajar sambil melakukan hal-hal yang santai. Jika diizinkan oleh guru ataupun dosen, kita dapat belajar dengan melakukan hal-hal santai seperti mengemil ataupun hal santai yang lainnya. Itu pun jika diizinkan oleh guru atau dosen yang bersangkutan. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah kita akan aman dari virus corona. Karena kita belajar secara daring, belajar dari rumah, maka kita tidak akan berkerumun dengan siswa-siswa yang lainnya ataupun mahasiswa yang lainnya. Maka dari itu, pembelajaran secara daring ini termasuk salah satu kinerja untuk pencegahan COVID-19. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya Melati Aliwati Arya akan menjelaskan mengenai kompetensi guru. Seorang guru memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru yang profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran dan keahlian dalam bidangnya, yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkan beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya, dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Jika dikaitkan dengan strategi mengajar, seseorang pengajar memiliki keyakinan filosofi tentang pengajaran yang memperhatikan latar belakang pengetahuan dan pengalaman, situasi kepribadian, dan lingkungan strategi tujuan pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun warga di mana guru berada. Kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan guru dengan siswa, rekan sesama guru, maupun dengan masyarakat di mana guru tersebut berada.
Yang terakhir ialah kompetensi kepribadian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang guru harus menunjukkan sikap dan kepribadian yang baik. Guru yang patut ditiru merupakan filosofi yang menunjukkan kemampuan kepribadian. Ditiru karena guru diyakini mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup siswanya. Seorang guru ditiru karena pada dirinya terdapat sikap dan pribadi yang baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan. Dampak adanya COVID-19 terhadap kompetensi pendidik yaitu untuk menjadi guru profesional pada era pandemi ini, para guru mau tidak mau harus mampu bisa menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet, sehingga bisa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar kapanpun dan dimanapun, sehingga mengharuskan para guru dan siswa tetap belajar meski harus di rumah aja. Masalah lain yang dihadapi dalam kenormalan baru ini antara lain adalah tidak semua guru memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pembelajaran di rumah, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut yang belum sering berhubungan dengan internet. Dengan adanya pandemi COVID-19, mau tidak mau, seorang tenaga pendidik harus lebih berpikir secara terbuka yaitu belajar menggunakan aplikasi elektronik yang tersedia seperti Zoom ataupun Google Meet agar pelajaran tetap berlangsung meski harus di rumah aja. Kendala yang terjadi adalah tenaga pendidik tidak semuanya berusia muda dan tidak semuanya menguasai internet ataupun teknologi. Bagi pendidik yang berusia lanjut, ini merupakan hal yang mungkin sangat menyulitkan. Oleh karena itu, mereka harus dibantu oleh seseorang yang bisa menguasai hal teknologi sehingga mereka bisa tetap melakukan pembelajaran. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah tantangan yang harus ditaklukkan oleh semua pihak, baik guru, siswa, maupun orang tua siswa. Dalam pernyataannya, Mendikbud Nadiem menjelaskan, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 menciptakan pemikiran yang lebih terbuka. Para guru maupun siswa dan orang tua siswa tidak hanya mencoba berbagai aplikasi maupun metode baru, namun juga telah menciptakan empati baru antara orang tua dan guru. Guru menyadari pentingnya peran orang tua untuk menyukseskan pendidikan anak, dan orang tua sadar betapa sulitnya tugas guru dalam mengajar anaknya. Tidak semua murid punya level kompetensi yang sama. Yang unggul di satu bidang belum tentu unggul di bidang yang lain. Cobalah membagi kelompok belajar berdasarkan kompetensi yang sama. Contoh, kalau satu hari ada 5 jam mengajar, kenapa harus seluruh kelas serentak diajar lewat videocon? Kenapa satu kelas semuanya diberikan tugas yang sama? Sebagai contoh juga, 5 jam mengajar dalam satu hari itu bisa sebenarnya dibagi jadi 5 kelompok yang lebih kecil, masing-masing 1 jam melalui video conference. Tapi setiap kelompok fokus kepada topik yang mungkin paling menyulitkan untuk mereka atau topik yang paling menarik bagi mereka. Pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 tidak akan diatur dalam sebuah regulasi. Nadiem menuturkan setelah COVID-19 ini pasti ada berbagai macam platform pembelajaran jarak jauh. Pihaknya siap mendukung apabila ada dinas pendidikan yang ingin mengimplementasikannya. Kita melakukan untuk yang belum ada, kita sedang melakukan eksperimen dengan TVRI, pembelajaran lewat TV bagi yang tidak punya koneksi atau daerah tertinggal, dan itu walaupun kita masih terus perbaiki, resepsi masyarakat saya rasa cukup positif gitu. Tapi kita akan terus perbaiki konten dan materinya. Tapi mau nggak mau, Mas Usman, kita harus memberikan konektivitas di semua pelosok Indonesia. Itu tidak ada opsi buat saya. Karena di mana mereka tidak mempunyai ekonomi yang memadai, tidak punya sumber daya mungkin yang memadai, satu-satunya elemen pemerataan yang bisa kita lakukan adalah dengan teknologi. Gitu. Jadinya mau nggak mau kita nggak punya pilihan. Kita harus memprioritaskan konektivitas internet bagi seluruh sekolah kita di Indonesia. Dan itu membutuhkan gotong royong bahu-membahu
bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tapi berbagai macam kementerian lainnya, baik keuangan, PUPR, Menkominfo, dan lain-lain, untuk bisa memastikan konektivitas ini merata di seluruh Indonesia. Tim Liputan Televisi Edukasi. Ini semua yang kita sebutkan teknologi. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, dapat diambil sebuah pelajaran ataupun kesimpulan dalam pembelajaran di era pandemi menjadi tantangan bagi pendidik maupun tenaga kependidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nadiem Makarim bahwa kita harus bisa berpikir secara lebih terbuka seperti dalam penggunaan aplikasi belajar online atau metode belajar yang lain. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Nadiem, membuat kelompok belajar yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing siswa sehingga ini dapat memudahkan tenaga pendidikan dalam mengajar. Dampak yang terjadi bagi tenaga pendidik dalam hal mengajar adalah banyak siswa yang tidak memiliki akses internet ataupun kondisi ekonomi juga mempengaruhi hal ini. Sehingga pemerintah sedang berusaha memperluas akses internet di seluruh pelosok wilayah agar pendidik maupun siswa tetap belajar sehingga saling bersama-sama memperbaiki kompetensi belajar di Indonesia. Jadi gimana nih teman-teman? Udah pada paham atau belum tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Indonesia? Ya, berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang sangat berkaitan dengan dunia pendidikan. Dan di masa pandemi ini, tentu banyak masalah serta kerugian yang dihadapi oleh berbagai pihak, oleh berbagai aspek, dan berbagai golongan orang. Salah satunya pendidik dan tenaga kependidikan. Namun sangat disayangkan, solusi pembelajaran daring yang dirasa masih kurang efektif karena mengingat masih banyaknya kesenjangan sosial yang terjadi dan tidak meratanya akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Cukup sekian pemaparan singkat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.